Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Koirul Nizar dari S1 Farmasi di Stikes Karya Peta Bangsa ya. Oke, kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada tahun 1956, seorang komunis muda bernama Sudarnoto mengubah lagu berjudul Mars Pancasila. Setiap anak sekolah di Indonesia menyanyikannya. Bahkan sampai sekarang masyarakat Indonesia saat ini mengenal sebagai lagu Garuda Pancasila. Nampak benar dalam liriknya bagaimana Garuda Pancasila hadir sebagai perwujudan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur tentang rakyat adil dan makmur, sentosa, yang maju dengan pribadi bangsaku dan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara tetaplah relevan hingga saat ini. Sudarnoto tidak sendirian merasakan gelora kemerdekaan itu. Kita semua yang kini memperingati 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila pun merasakan pula. Perjalanan bangsa telah mengantarkan kita pada berbagai cobaan. Terorisme dengan alasan agama yang marak terjadi belakangan ini. Hari-hari ini kita mudah lupa pada sejarah akbar yang membawa kita lahirnya Pancasila. Cara menghidupi Pancasila, menghidupi Indonesia merdeka. Cara itu adalah dengan menghidupinya sebagai suatu kesatuan. Kita tidak boleh memperlakukan tiap-tiap sila dalam Pancasila sebagai bagian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri. Kita tidak boleh memprioritaskan salah satu sila dengan mengecilkan sila-sila yang lain. Kita tidak boleh membiarkan pencaplokan satu sila terhadap sila-sila yang lain. Kelima sila dalam Pancasila adalah satu kesatuan dan sudah semestinya dihidupi sebagai suatu kesatuan. Indonesia merdeka hanya langgeng kalau semua golongan menjalankan pembantingan tulang bersama, pemerasaan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Gotong royong ini jugalah yang mengatur hubungan antara kelima sila dalam Pancasila. Harus ada gotong royong di antara unsur-unsur yang religius, yang humanis, yang nasionalis, yang demokratis, dan mengutamakan keadilan sosial. Semua unsur itu mesti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bahu-membahu memenangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Menghidupi Pancasila berarti menghidupi kelima sila sebagai suatu kesatuan dan tak terpisahkan yang diresapi oleh gotong royong. Tapi gotong royong itu sendiri bisa terwujud karena berlakunya kelima sila itu dalam kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Kenapa harus gotong royong? Pertama-tama karena ada dasar spiritual dan keagamaan untuk saling membantu dan tolong menolong. Tidak ada agama atau keyakinan spiritual di dunia ini yang tidak mengarahkan agar setiap orang bersolidaritas akan nasib orang lain. Gotong royong itu terjadi karena kita makhluk yang berketuhanan. Selanjutnya kita harus bersikap gotong royong karena kita akui adanya persaudaraan antara manusia lintas bangsa dan kita hargai hak asasi setiap orang. Kita bersikap gotong royong karena kita menjunjung tinggi persatuan kebangsaan. Kolonialisme telah membuat bangsa Indonesia tercerai-berai, tersekat-sekat ke dalam kelompok-kelompok sehingga melenggangkan penjajah itu sendiri. Kita bersikap gotong royong karena kita percaya pada demokrasi. Kita mesti setia pada proses demokrasi tersebut. Kita bersikap gotong royong karena kita mencita-citakan terselenggaranya tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Kehidupan kenegaraan kita digerakkan oleh visi tentang masyarakat yang merdeka dari segala bentuk penindasan manusia oleh manusia. Tradisi bambu Solo di Toraja. Tradisi gotong royong pertama datang dari Toraja bernama Rambu Solo. Rambu Solo merupakan tradisi upacara pemakaman yang sudah cukup terkenal dan melibatkan banyak orang dalam proses upacara pemakaman tersebut. Biasanya pertunjukan kesenian pun turut disajikan dengan meriah sekaligus memberikan penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Tradisi morak kak bola di Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan tradisi gotong royong memindahkan sebuah rumah dari satu tempat ke tempat lainnya agar terhindar dari bencana dan malapetaka. Adapun sebutan lain untuk tradisi ini yaitu Mapalete, yang artinya mengajak warga sekitar untuk sukarela bersama-sama membantu warga lain yang akan berpindah rumah. Tradisi
Marsalala Pari di Madailing. Tradisi tolong-menolong ini kerap dilaksanakan pada saat Marusuaneme dan saat Manyabii, atau istilah yang dikenal ketika memasuki masa menanam dan memanen padi. Tradisi ini bisa dilakukan oleh antar saudara, kerabat, teman maupun tetangga, tidak mengenal laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Mereka melakukan hal tersebut secara sukarela atas kesadaran sosial masing-masing. Tradisi Sinoman di Jawa. Sinoman yang dikatakan sebagai perwujudan dari gotong royong yang di kalangan masyarakat Jawa. Tradisi ini biasanya identik dengan acara pernikahan, namun kerap dijumpai juga pada penyelenggaraan acara lain dalam tradisi masyarakat Jawa. Tradisi Sinoman biasanya terdiri dari ibu-ibu yang membantu di dapur dan para pemuda yang membantu hal-hal lain seperti pendirian tenda atau penataan kursi dan meja. Namun ketika tamu-tamu pernikahan berdatangan, maka para Sinoman khususnya akan bertindak layaknya pramusaji. Gotong royong dapat terwujud karena visi keadilan sosial itu begitu kuat menarik kita ke masa depan. Dengan memandang kesatuan tak terpisahkan dari kelima sila dalam Pancasila, seperti itulah kita menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila yang seutuh-utuhnya. Tiap-tiap sila hanya dapat dimaknai secara tepat apabila dihubungkan dengan setiap sila yang lain, dan tiap-tiap sila yang hanya dapat diwujudkan nyatakan melalui gotong royong seluruh bangsa Indonesia. Kesetiaan semacam ini pernah tersurat juga dalam sejak penyair besar kita, Chairil Anwar, berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Dalam sejak ringkas itu, kita saksikan tangan yang terkepal memegang erat cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berapa orang yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan dasar negara Pancasila, antara proklamasi 1945 sampai dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 1949. Terbentanglah suatu periode revolusi fisik. Saat itu pasukan Belanda dan sekutunya menyerbu Indonesia, mencoba membatalkan proklamasi kemerdekaan dan mencaplok Indonesia kembali menjadi negara jajahan Belanda. Menghadapi itu terjunlah berjuta-juta laskar rakyat berperang melawan kekuatan penjajah. Yang gugur selama periode itu tak kurang dari 100.000 jiwa pada tanggal 19 Desember tahun 48. Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan menyerbu Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dalam penyerbuan itu, Bandara Maguwo direbut, Yogyakarta jatuh, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap. Dalam bentuk sebuah sajak yang ditulis seorang penyair kurus bernama Rifai Apin, judulnya Dari Dunia Belum Sudah. Tergambar bagaimana suasana begitu darurat pada masa itu. Bung Karno ditangkap, masa depan Republik tak menentu, kegelisahan sudah sampai leher, namun laskar rakyat dan tentara bahu-membahu menggencarkan perang gerilya di mana-mana. Semua bangsa percaya bahwa kemerdekaan harus dibela, Pancasila harus diperjuangkan, maka gugurlah mereka tak kurang dari 100.000 jiwa demi negara Indonesia merdeka dan Pancasila sebagai dasarnya. Maka sekarang bukan waktunya lagi membahas tepat atau tidaknya permufakatan kebangsaan kita, bertanya-tanya soal tepat tidaknya Pancasila, melainkan menagih kesetiaan kita pada permufakatan itu. Sekarang sudah bukan waktunya bertanya-tanya apakah Pancasila relevan atau tidak. 100.000 jiwa sudah gugur selama revolusi fisik. 100.000 jiwa yang terdiri dari tentara, laskar, pemuda, rakyat jelata, laki-laki dan perempuan dari berbagai etnis dan agama. Mereka gugur di atas bumi dan di bawah langitnya Pancasila 1 Juni 1945. Sekarang sudah bukan waktunya bertanya-tanya apakah kematian 100.000 rakyat itu punya arti. Sekarang adalah waktunya menghidupi janji kita pada yang mati, bersetia pada permufakatan kebangsaan kita, Pancasila.